Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada? Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita di pagi hari ini. Dan di video kali ini Abi Reno ingin membahas tentang imam sholat. Ini ada beberapa sahabat kita yang mengajukan pertanyaan. Ada sahabat Arul dari SMK Yedika, juga sahabat Ragil dari SMA 1 Katapang, dan Rifki dari SMK 1 Katapang. Ternyata pertanyaannya sama, yaitu Abi, bagaimana sih sebenarnya langkah yang sederhana agar kita punya kelayakan atau pantas menjadi seorang imam? Apa rundownnya atau urutannya? Baik, barangkali hal serupa juga ditanyakan teman-teman di rumah. Abi akan berikan 7 langkah. Kalau teman-teman sudah saksikan video yang kemarin, ada 7 langkah menghafal Al-Quran. Pagi ini juga Abi membawa angka 7 lagi, yaitu 7 langkah sederhana menjadi imam sholat. Ya. Dan sekedar tambahan saja teman-teman di rumah, bahwa menjadi seorang imam ini sebenarnya tidak mudah, tidak gampang. Tidak hanya sekedar berani, tidak hanya sekedar dia tokoh, tidak hanya sekedar dia yang buat masjid. Kan kadang-kadang itu ya, di satu daerah karena dia yang bikin masjid, maka dialah yang harus jadi imam. Ya kan, kadang-kadang gitu ya. Dia yang jadi ketua pembangunan masjid, maka setelah masjidnya jadi, dia maksain jadi imam. Dan sebenarnya itu nggak boleh. Kalau dia tidak memiliki pemahaman Al-Quran, tidak memiliki kemampuan, ya sudah, serahkan saja kepada yang lebih pantas. Jadi ada ya, maaf, Abi Reno tidak akan sebutkan di satu daerah mana, tapi ada di kampung tertentu yang orang itu membangun masjid tujuannya biar dia jadi kiai di masjid itu, biar dia jadi imam di masjid itu, biar dia menjadi khotib di masjid itu. Padahal maaf, boleh jadi jamaah yang di belakang tuh jauh lebih pantas, lebih bagus. Nah, kalau ada yang niat seperti itu, mohon dikoreksi lagi, dievaluasi lagi. Bukannya mendapatkan pahala keberkahan, tapi malah dosa Anda, karena niatnya sudah lain. Jadi masjid itu bukan niat untuk meningkatkan status sosial. Ketika kita masuk masjid, maka lepas semua status sosial kita. Anda yang bos masuk masjid, udah lepaskan bos Anda. Anda yang bupati masuk masjid, lepas bupati. Karena ketika masuk masjid, posisinya sama, yaitu orang yang sedang mau berdoa meminta kepada Allah. Ya, jadi imam ini nggak gampang. Tidak hanya sekedar bersuara bagus, tidak hanya sekedar berlagu merdu, tidak. Ada beberapa catatan. Pertama, dia orang yang paham tentang Al-Quran, itu diutamakan. Yang kedua, dia punya hafalan yang bagus, hafalannya banyak, ya. Dia punya akhlak yang baik. Kalau semuanya ada, cari baru umurnya, baru dia udah nikah atau belum. Nikah itu di urutan paling akhir, ya. Abi sudah baca di salah satu buku ya, di kitab At-Fidul Islami wa Adul Latu, itu ada 14 syarat untuk menjadi imam. Jadi nggak gampang menjadi imam, tidak ada syarat-syarat. Dan ketika bacaan imam salah, apalagi Al-Fatihahnya, karena Fatihah itu adalah rukun surat, maka jamaah yang di belakangnya salah semua. Jadi Anda harus siap-siap. Anda hanya sekedar gaya jadi imam, tapi bacaannya salah, Anda menanggung dosa orang yang dipimpin di belakang. Baik ya, sahabat Al-Quran. Apa yang pertama? Kalau Anda kemudian diminta oleh DKM, atau diminta oleh sesepuh, atau diminta oleh jamaah yang lain, ayo Ragil maju ke depan jadi imam, ayo Rifki jadi imam, ayo Arul jadi imam. Nih, pertama teman-teman harus punya mental yang baik dulu. Karena kalau mentalnya nggak bagus, sebanyak apapun bacaan kita, hafalan kita, boleh jadi bisa hilang. Betul tidak? Seperti orang berpidato, teksnya udah dibikin, tapi ketika mentalnya kita nggak siap, di depan mimbar lupa semua blank. Begitu pula bacaan yang akan kita, surat yang akan kita baca itu benar-benar diikuti dengan
diawali dengan mental yang baik. Ya, mental. Terus yang kedua, ketika Anda maju memimbar jadi seorang imam, niatkan bahwa ini tujuannya benar-benar karena Allah. Jangan pernah Anda masuk ke mimbar imam niatnya hanya ingin dapat pujian, karena mungkin karena bacaannya banyak, hafalannya banyak, suaranya bagus, merdu. Kalau Anda niat dipuji oleh manusia, maka pada saat yang sama Anda sedang bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena Anda sedang menyayangi Allah. Anda ingin dipuji oleh orang yang di belakangnya. Anda ingin dikagumi oleh orang yang di belakangnya. Berarti zalim. Berarti Anda sedang menjadi pesaing Allah pada saat yang sama. Bukankah ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Tapi pada saat yang sama ada yang ingin dipuji oleh orang di belakang. Ragil, suaranya bagus, merdu, waduh. Maka Anda hanya sibuk mengatur lagu, mengatur irama, sampai lupa makna dari apa yang Anda baca itu. Susah. Ya teman-teman ya. Jadi ingat, jadi seorang imam itu gak gampang. Dan gampang loh. Tadi apa yang pertama? Mental, oke. Niat. Yang ketiga, yang tidak kalah teman-teman, ketika menjadi imam, perhatikan pakaiannya. Ya, pakaiannya bisa pakai sarung, kalau orang Sunda bilang pakai samping, ya, rapi. Pakai jubah, ya kan? Pakai kancing yang matching. Pokoknya dibuatlah pakaian itu se-matching mungkin, karena Anda akan memimpin upacara besar, upacara untuk menyembah kepada Allah. Tidak perlu pakai wangi-wangian. Nah, habis itu kalau ke masjid pasti bawa wangi-wangian. Nah, kita mau bertemu dengan Allah. Allah itu maha menyenangi hambanya itu yang bersih. Ya. Anda segar, jadi imam itu segar. Jangan maaf jadi imam kusut, rambutnya nggak disisir, malah maaf pakaiannya pakai kaos bola, belakangnya ada tulisan Lionel Messi. Nggak matching. Jadi ketika Anda jadi imam tuh harus kelihatan segar, wibawa, pakaiannya rapi. Ya. Apalagi maaf ada yang jadi imam pakaiannya kaosnya pendek nih, pakai celana sampai kelihatan bokongnya itu. Oh, Anda itu udah zalim, itu udah merusak konsentrasi orang yang di belakangnya. Ada kan yang kadang-kadang gitu ya, tanpa disadari kan gitu ya, jadi imam tapi dia nggak perhatikan pakaiannya. Wah, itu juga kurang betul. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan di seorang imam ya. Jadi niatnya harus lurus karena Allah, bukan untuk dapat pujian dari jamaah di belakang. Mentalnya harus bagus, lupakan seluruh masalah, lupakan segala hal yang akan mengganggu konsentrasi kita dalam sholat. Oke? Lalu setelah itu teman-teman sudah terbiasa mengatur nafas. Jadi pada saat Anda membaca Al-Fatihah, membaca surat yang setelah Al-Fatihah itu harus bagus nafasnya, jangan terbata-bata, jangan terpotong-potong. Suaranya juga harus lepas, jangan terlalu pelan. Ada yang jadi imam tuh kurang bagus. Harus jelas, harus didengar jelas oleh jamaah di belakang. Ya, jangan dibuat-buat lagi. Ingat, yang penting adalah bacaannya itu benar, bukan lagunya yang benar. Lagunya benar, suaranya bagus. Kalau lafaznya salah Anda jadi orang imam. Ya, jadi jangan sekali-kali mengutamakan lagu maupun kemerduan. Tapi yang penting adalah tartil tidak waktu membaca surat Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah. Karena Allah itu menangkapnya, menerimanya itu bacaan yang benar, bukan lagu yang benar. Meskipun ada hadis yang memberitakan hiasilah bacaanmu dengan suara yang indah dan lagu yang merdu, tapi itu setelah bacaan Anda itu benar, tartil. Tapi kalau belum benar, belum tartil, didulukan lagunya, didulukan kemerduannya, salah Anda itu. Itu teman-teman ya. Kemudian tidak kalah pentingnya, teman-teman sudah menyiapkan surat apa yang akan dibaca setelah Al-Fatihah. Misalnya rakaat pertama membaca surat Al-Waqiah misalnya, sudah dihafal betul-betul. Jangan pernah sekali-kali, jangan coba-coba membaca surat yang masih belum 100% dihafal. Misalnya belum yakin bahwa ini surat ini akan benar-benar dikuasai, Anda coba baca waktu sholat, maka peluang untuk lupa besar sekali. Jadi benar-benar bacaan yang mau dibaca itu yang benar-benar sudah 100% hafal.
kalaupun teman-teman ada yang lupa, maka teman-teman wajib hukumnya memiliki surat cadangan. Seandainya Al-Waqiah ini nanti lupa di tengah jalan, maka sudah punya cadangan di surat Ar-Rahman misalnya, maka kita tidak akan blank. Jadi menjadi seorang imam itu benar-benar sudah siap dia, bukan sekedar modal nekat saja. Itu teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman, iramanya, lagamnya itu harus sama, harus matching. Mulai dari takbir ya, Allahu Akbar sampai salam, itu iramanya harus sama. Kalau pakai irama ros yang tinggi, maka Al-Fatihahnya tinggi, suratnya juga dibaca tinggi, sampai salam tinggi. Jangan campur-campur, awalnya ros, tapi Al-Fatihahnya pakai bayati, suratnya nanti pakai nahwan, jadi nggak nyambung, nggak enak. Bukankah kita ingin agar jamaah yang di belakang itu nyaman, enak melakukan ibadahnya itu dengan tartil tenang. Tapi kalau bacaan imamnya di depan udah nggak jelas, maka bisa mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan orang yang setelah di belakangnya. Ya, jadi itu teman-teman, tidak mudah menjadi seorang imam. Tapi insya Allah sepanjang teman-teman berjuang keras untuk belajar, semuanya bisa. Semuanya bisa. Ingat, jadi seorang imam itu bukan jaminan kemuliaan, bukan jaminan diterima salatnya. Apalagi kalau maaf Anda pada saat jadi imam niatnya sudah lain, niatnya hanya ingin dapat pujian dari orang yang di belakangnya, hanya ingin diketahui bahwa suara Anda bagus, hanya ingin diketahui bahwa hafalan Anda banyak, maka boleh jadi Anda lah yang pertama kali mendapat dosa, karena niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya mendapat pujian dari makhluk. Lalu yang tidak kalah pentingnya teman-teman, baik pemirsa, sekarang coba akan saya praktekkan rundown atau urutan-urutan pada saat ingin menjadi imam ya. Ini yang umum begini biasanya. Ketika kita diminta menjadi imam, biasanya kita sudah maju nih di mimbar. Nah, jangan lupa pemirsa, pada saat menjadi imam, sebelum takbir tatap dulu jamaah, sambil kita disunahkan untuk memberikan informasi pada jamaah. Silakan bapak-bapak untuk diluruskan barisannya. Waktu belum pandemi biasanya ditambah dengan dirapatkan. Kalau sekarang lagi pandemi mungkin rapi saja ya. Ingat, ketika teman-teman atau sahabat meminta jamaah, silakan yang masih kosong jangan begini, itu masih kosong. Jangan ada kesan kita menyuruh atau menggurui orang. Paling nggak suka orang digurui atau disuruh. Tapi silakan Pak, yang barisan kedua kelihatannya masih ada yang 01. Lebih enak kan ya gitu ya. Silakan Pak, yang barisan ketiga diisi dulu. Nih, ini jauh lebih sopan daripada itu. Dan wajah kita harus cerah ketika kita meminta jamaah dan terus sapa dengan jamaah ya. Jangan mata-mata yang kita pejabat kita bermuka wah serem atau sok jaim biar kelihatan di bawah, enggak. Kita ketika sudah dipijit sama posisi kita, di situ lepas semua status sosial kita. Anda yang kepala sekolah, Anda yang camat, Anda yang bupati, Anda yang gubernur udah hilang itu dipijit. Gubernur dengan tukang bajigur sama posisinya, ya. Jenderal dengan kopral sama. Jadi makanya kalau masuk ke masjid itu jenderal datang belakangan, di belakang dia. Meskipun kopral dia duluan, dia punya hak untuk duduk di depan. Ya, gubernur datang belakangan, di belakang. Tukang bajigur datang duluan, di depan. Jadi nggak boleh kita mengusir-usir, kamu tukang bajigur, paling belakang kamu, ini gubernur saya harus duluan. Enggak. Di masjid adalah tempat di mana orang untuk mendekat dan taat pada Allah. Masjid tidak boleh menjadi sarana untuk teman-teman pamer suara, pamer kehebatan, pamer kedudukan, pamer jabatan, pamer apa lagi? Biasanya pamer kelompok. Wah, ini yang paling banyak nih kelompok saya nih. Ini kelompok saya paling duluan nih. Masjid adalah tempat di mana kita untuk bersosialisasi dan menjauhkan dari perbedaan. Nah, setelah kita sapa jamaah, kemudian kita siap-siap untuk takbiratul ihram. Ada di beberapa tempat yang imamnya itu biasanya sebelum takbir suka pakai siwak begini.
Itu boleh. Yang tidak juga tidak apa-apa, ini bukan wajib. Terus jangan lupa juga bawa parfum, ya, biar kita segar, wangi. Bayangkan teman-teman jadi imam, badannya bau, rambutnya acak-acakan, sementara yang di belakang tuh rapi, wangi, bersih, nggak berwibawa lah itu. Jadi lebih baik sebelum jadi imam tuh periksa dulu, apakah tampilan saya udah pas belum. Gitu ya. Lalu seandainya kita harus menggunakan mic, juga jangan terlalu dekat mic-nya ke lisan kita, juga jangan terlalu jauh. Ya. Kemudian kalau kita memang harus pakai clip-on, pasangnya juga harus yang sesuai, yang sangat mudah diakses oleh suara kita. Jangan pula sampai begini, karena mic-nya di bawah begini, nanti Anda bacanya malah jadi nggak tartil karena konsentrasinya hilang. Harus ngatur jarak lisan kita ke, dibuat nyaman. Berdirinya harus nyaman, karena kita bakalan lama, kita bakalan membaca surat, kita bakalan memimpin suatu upacara yang akbar menjadi imam sholat. Gitu ya teman-teman ya. Dan tetap konsentrasi pada saat kita sholat. Bukan berarti kalau yang makmum boleh melamun, tapi seorang imam itu benar-benar konsentrasi dari takbir sampai salam itu benar-benar konsentrasi. Hafalannya harus terjaga, niatnya harus lurus, bukan karena yang lain. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan tips ini, langkah ini bermanfaat buat pemirsa di rumah, dan silakan dipraktekkan ketika teman-teman nanti menjadi imam sholat. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi imam yang baik. Ya, kalau Anda menjadi imam yang baik, maka insya Allah jamaah yang di belakang juga akan baik. Yang tidak kalah pentingnya saya ingin ingatkan teman-teman, bacaan Al-Fatihahnya itu harus benar, karena surat Al-Fatihah ini adalah bagian dari rukun sholat. Kalau teman-teman salah, contoh misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ada tajwid. Tapi kalau teman-teman bacanya nggak pakai tajwid, nilai maknanya itu udah lain, artinya udah lain. Bukan kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, tapi artinya kepada matahari kami menyembah, dan kepada matahari kami mohon pertolongan. Berarti Anda sudah menganut agama Shinto seperti orang Jepang karena menyembah matahari. Jadi sangat hati-hati, sangat beda bahasa kita dengan bahasa Al-Quran. Untuk itu benar-benar harus perbaiki bacaan Fatihah kita kalau sholat kita ingin mendekati ke yang benar. Begitu teman-teman, silakan dipraktekkan, nanti ini akan menjadi ladang pahala buat teman-teman kalau teman-teman juga sampaikan tips ini kepada yang lain. Jangan lupa dukung channel kami biar kami bisa memberikan materi-materi yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Renal Afghani, mohon maaf apabila ada yang kurang pas, ada yang salah. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah murni karena kebodohan dan kelemahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.